pemirsa, kembali lagi di Tegal Inframe. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Bersama dengan kakak-kakak cosplay yang cantik-cantik ini. Hai! Halo. Boleh dong kenalan dulu sama pemirsa? Boleh? Boleh. Nama aku Jia, aku cosplay sebagai Lenale. Halo, aku Ayana Mirin. Hari ini aku cosplay jadi Nakano Itsuki. Halo, aku Semi, aku cosplay sebagai Aluka. Ini aku panggilnya Nesan atau kakak aja nih? Kakak aja deh. Kakak aja, oke. Ini kan udah pada cosplay cantik nih ya. Ini sekiranya pada tahu nggak sih cosplay itu apa? Boleh dong jelasin? Cosplay ya, kalau cosplay itu sebenarnya singkatan ya, karena kepanjangan cosplay sendiri itu adalah cosnya itu untuk kostum, playnya itu play, jadi bermain kostum ya. Jadi sebenarnya selain karakter ini pun karakter game bisa kayak gitu. Oh gitu. Lah awal mula kok bisa pengen cosplay itu gimana sampai di real life kayak gini? Satu-satu boleh deh dong, biar iya. penasaran. Aku dari waktu kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah. Aku tuh punya cita-cita pengen cosplay gitu, kayak ngelihat di sosmed tuh tertarik gitu loh. Pengen jadi karakter ini yang aku sukain. Nah, akhirnya tercapai sampai sekarang. Oh gitu. Lah kalau kakaknya nih? Kalau aku kayaknya karena teman sih. Dulu waktu di sekolah itu bisa dibilang yang wibu itu cuman berdua gitu kan. Yang satu itu teman, ini bagus nih cosplaynya kayak gitu. Terus aku juga ngeliat-liat juga dari mungkin kayak Instagram atau Pinterest kan pada waktu itu. Bagus-bagus ya kayaknya. Pengen deh nyoba sesekali kayak gitu. Terus selain ikutan dari teman itu, karena sifatnya aku dulu introvert. Aku dulu introvert banget, jadi kayak untuk kenalan sama orang baru tuh sangat-sangat sulit lah gitu. Jadi ingin mencoba menjadi sesuatu yang baru. Terus sekarang gimana, masih introvert gitu atau ambivert? Udah enggak, justru udah ambivert sih, udah lebih ke ambivert. Keren banget. Coba dong. Oh, kalau aku sendiri sih dari itu habis lulus sekolah itu kayak gabut banget. Kayak bingung mau ngapain gitu ya, Iya, boring di sekolah rumah kan. ya. Biasa di sekolah itu kan ada kayak ikut organisasi gitu, eskul. Giliran udah lulus kayak plong-plong. Mau ngapain gitu ya selain main Mau HP gitu kan, ngapain, rebahan, makan gitu, repeat gitu ya setiap hari. Akhirnya diajakin temen dan akhirnya ya ikutan lah sampai sekarang. Nih event pertama kalian di mana nih? Kalau aku Dari kamu? di Yogya Mall waktu 27 Desember kalau nggak salah. 27 atau 18 ya? Di Yogya Mall. Jogja Mall Slawi. Brebes. Brebes. Kalau kamu, Kak? Aku udah lama banget sebenarnya. Kalau nggak salah itu di sekitar tahun 2016 akhir. Waktu itu aku masih posisinya di Jabodetabek. Jadi emang ada di satu mall di Tangerang itu ngadain event cosplay. Di situ aku nyoba untuk pertama kalinya. Iya, kayak gitu kurang lebih. Oke. Kalau aku sendiri sih baru tahun kemarin ya. Oh, tahun kemarin. Iya, di Transmart, eventnya Kodak juga. Oh, berarti ini event Kodak semua atau gimana? Dari event Kodak semua apa beda? Iya, dari Kodak semua? Iya, sama. Oke, ini aku lihat-lihat ya di sosial media itu cosplayer itu punya dua sistem. Yang pertama live streaming sama real life kayak gini, kayak langsung ke mall-mall gitu. Lah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalnya live streaming itu pendapatannya lebih gede nggak sih penontonnya daripada di real life di mall gitu? Kalau kalian nge-cosplay? Pastinya lebih besar sih ya, lebih besar ya. Soalnya memang selain jadi daya tarik, kayak apa ya, aneh nih biasanya kan kalau live streaming kan ya seperti sana lah ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Aduh, akun apa nih, cosplay kayaknya bagus ya, gitu, cakep, gitu, cantik atau ganteng kayak gitu kan. Terus nanti kostumnya cukup gonta-ganti, dan biasanya itu untuk tahu dia dapat lebih atau enggaknya memang tergantung dari si orang tersebut. Biasanya kalau populer sudah enggak gitu. Iya, kalau udah ternama pasti wah ceritanya kalau itu pasti ngasih terus. Oke. Biasanya kalau live streaming itu di mana? Di IG kah atau di TikTok, di YouTube? Ya, biasanya di IG, TikTok. Kalau di YouTube jarang ya. Paling lebih ke IG sama TikTok ya. IG sama TikTok. Berarti kalian juga mendapatkan pengikutnya dari pas event juga, pas kalian event gitu, kenal-kenalan gitu sama teman-teman sesama cosplay. Iya, betul-betul.
paling saling nyapa aja sih, kayak kayaknya kita pernah ketemu deh gitu, kayak halo gitu, kayak mas aku ini masih kita aku enggak, kita pernah ketemu di event ini, biasanya gitu ya, biasa gitu. Nah kalian ini selain sebagai cosplayer ya, kalian tuh apa sih di mana di luaran sana gitu? Maksudnya kayak jadi apa gitu, apa kerja kah atau masih sekolah kah? Kalau aku masih sekolah. Masih sekolah. Bangku mana nih? Bangku SMA, SMP? SMA. Oh, SMA. Lu masih cute kayak anak SD. Lucu. Kalau dari kakaknya nih? Kalau aku udah kerja. Kalau aku sendiri emang udah kerja. Di mana? Di Tegal juga. Merambah jadi cosplayer juga atau enggak? Enggak. Emang aku bidangnya beda dari ya cosplay, agak menjomplang gitu. Oke. Kalau kakaknya nih? Kalau aku sih juga udah kerja ya. Lah kalian ini beli peralatan begitu di mana sih? Di online shop atau rental atau gimana? Kalau aku belum berani beli kostum sih, masih rental. Masih rental. Biasanya berapa sih kalau rental? Rental kadang 100 plus gitu. 100 lebih. Iya. Oh gitu. Udah satu set atau? Iya udah. Di bawah 100 juga ada sih. Iya, di bawah 100 juga ada. Biasanya paling murah Yang tuh simpel-simpel yang di bawah 100. paling murah itu 40-an. 40.000. Ada 40 aku pernah lihat. Itu dapat item apa aja 40.000? Cuman kostum. Kostum Kostumnya aja. doang. Tapi biasanya yang 40.000 ada yang sama wig. Ada yang sama wig, ada yang hijab juga. Iya. Ada, jadi hikos nyebutnya. Jadi dia Hijab udah cosplay. dapet kostum dan pasminah yang udah dibentuk lah untuk Bentuk sesuai rambut karakter. gitu, misal kepang Iya, gitu. Iya, udah dibentuk kayak Oh, gitu. biasanya kalau misalnya tempat rental gitu di mana? Banyak banget. Banyak Instagram banget. sih, Biasanya Instagram. langganan kalian deh di mana? Instagram. Instagram. Oh gitu. Nah pemirsa, gimana, seru banget nggak sih pembicaraan kita tentang mbak-mbak cantik cosplayer ini? Tapi aku bakal mengulik kalian lebih jauh lagi tentang apa sih itu cosplayer, kok bisa mereka bercosplayer seperti ini, yang cantik-cantik ini, yang sangat menarik perhatian. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Di era teknologi informasi, sosial media adalah sebuah keharusan bagi instansi, baik pemerintah, swasta, termasuk juga dunia pendidikan, kampus atau sekolah. Kebutuhan SDM terlatih, riset, biaya operasional, sarana dan prasarana tim sosial media menjadikan kebutuhan ini berbiaya tinggi. Untuk itu, Bengkel Sinema Indonesia hadir sebagai solusi. Dengan pengalaman di bidang sosial media manajemen dan produk audio visual lain, Anda tetap bisa fokus bekerja dan kami urus sosial media Anda. Apapun kegiatan Anda, kami backup 1 bulan penuh dengan konten video yang epic, informatif, dan bernilai jual yang tinggi. Segera hubungi nomor di bawah ini. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mengulik kalian lebih jauh lagi tentang cosplayer ini bersama kakak-kakak yang cantik. Sekarang lanjut aja yuk. Halo, ganti ya, ini jebre gitu ya. Sekarang ganti sama kakak siapa nih? Kakak Eci. Kakak Eci, ih rambutnya lucu banget. For your information, aku suka warna ungu loh. Ayo, abis ini boleh pinjem nggak? Boleh. Sama satunya nih Hiu, ya Allah lucu banget. Siapa namanya? Kenalin dong. Elsa. Elsa. Oh, merambah cosplay apa nih? Bikin cosplay apa? Gura. Gura. Itu apa tuh? Gura. VTuber. VTuber. Oh gitu. VTuber hewan atau gimana? Iya, hiu. Oh gitu. Oke deh. Karakternya emang hiu. Oh gitu. Makanya lucu banget. Gemes banget. Ada nggak yang sapi gitu? Ekornya kelihatan nggak? Sapi. Iya. Yang sapi ada nggak yang sapi? Sapi. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada ya. Oh iya deh. Soalnya Shopee, jadi Shopee dan sapi gitu. Aku cosplay jadi sapi gitu.
Oke, ini langsung aja nih. Nih, kalian kan sebagai cosplayer ya, pasti kan punya memiliki kritikan nih. Dapat kritikan dari masyarakat kayak, ih, wibu bau bawang, maaf, misalnya seperti itu, atau segala macam lah tentang kritik gitu kan ya. Nah, terus kalian menghadapinya gimana tuh atas kritikan tersebut? Kalau dari aku sih ya lebih ke arah nggak peduli, kan kayak aku juga suka hobi ini, terus juga nggak ngerugiin mereka gitu. Jadi kayak uangku, jadi nggak ngerugiin ya nggak apa-apa lah gitu. Oke, jadi Bimi ya kayak jadi diri aku sendiri aja gitu ya. Iya. Kalau tanggapan kamu gimana? Kalau aku sih selama nggak ganggu mereka ya nggak apa-apa, kan ini kesukaan aku, hobi aku gitu. Jadi kalau mereka nggak suka nggak apa-apa gitu, selama nggak ganggu. Kalau kakaknya? Aku sama kayak mereka. Iya, yang penting nggak mengganggu aktivitasnya aku, hobinya aku. Kayak ya udah nih diri gue ya gue Iya, gue gitu ya. kecuali kalau nyenggol itu udah beda cerita. Kalau nyenggol tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba disenggol. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Oh, gimana terus? Itunya kelanjutannya. Diemin aja sih, karena diam itu adalah mas, ya kan? Diam itu adalah mas. Pastinya tambah dihujat tuh, tambah Nggak apa-apa. Itu berarti mereka lagi kehabisan bahan aja. Mereka lagi kehabisan bahan, makanya gibahin kita gitu ya, nyindir-nyindir, nyenggol-nyenggol kita. Nggak salah apa-apa, jadi kayak orang menjalankan hobi apa salahnya? Iya, kecuali emang kalau misalkan hal tersebut dia nyinggung kita karena permasalahan yang mungkin pernah sama orang tersebut kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ujung-ujungnya kayak nyindir, tiba-tiba nggak jelas ya kita bodo amat gitu. Kita bodo amat, nggak pedulilah. Tapi kalian nggak pernah sekalipun kayak, ya aku pengen nyerang balik deh, kayak sakit hati gitu loh, kayak gitu? Enggak sih. Bukannya kamu pengen. Sebenarnya dalam hati pengen. Ini pengen, ini juga pengen. Harus jaga nama baik lah ya. Iya. Jadi sabar-sabarin aja gitu. Kalau dalam hati mah iya, pengennya. Udah greget ya gitu. Itu maksudnya apa lu gitu? Ya, udah benar-benar. Tapi di luar kita harus profesional lagi tetap. Jadi diri kita lagi. Iya, balik lagi ya menjadi diri sendiri. Betul. Oke, ini aku mau tanya nih, menurut kalian cosplayer ini akan juga berpengaruh nggak ke masa depan? Kayak apakah di masa depan bakal terus ada cosplayer seperti ini atau akan ada perkembangan lagi misalnya? Kemungkinan sih ada, karena setiap tahunnya itu jangankan setiap tahun ya, setiap bulannya aja tuh mungkin ada orang yang pengen nyoba cosplay, karena kan mereka kan pertemanannya lebih luas gitu. Kita pertemanan luas. Kalau misalkan kitanya cosplay, pasti ngajakin temen yang dulunya bukan cosplayer, yuk nyoba yuk cosplay, kan? Kayak gitu. Kamu juga ya? Iya. Kamu dulunya malah cosplay dari kamu sendiri apa? Diajak temen. Kan ajak temen lagi. Lah kalian sendiri gimana cara milih karakter cosplay gini? Apa sesuai mood aja? Aku pengen jadi Anya misalnya gitu, atau jadi apa gitu? Atau sudah ditargetkan di event gitu? Enggak, kayak ada cosplay sendiri gitu, cosplan. Oh, cosplay sendiri, berarti atas kehendak diri sendiri gitu. Oke nih, kakak-kakak tadi bilang kan berkecimpung juga di dunia media gitu kan ya, di live streaming. Nah, sekiranya kakak-kakak ini udah pernah itu nggak sih terima endorsement dari masyarakat luas di sana buat endorse produk gitu? Kalau sejauh ini memang belum ya, karena seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau kita tuh masih baru di sini di Tegal, masih baru di Tegal juga. Kalau untuk endorsement mungkin masih aku pribadi, Cuma nanti ke depannya bakalan aku terapkan juga ke komunitas. Nah, kalau pada waktu itu ya, pada waktu aku terima endorsement itu, waktu itu dia foto studio, tapi yang self foto studio kayak yang di Pasifik itu. Kayak Kak, misalkan kalau aku tawarin foto gratis di tempatnya kami, Kakak bersedia tidak gitu kan. Nah, nanti kostum juga ada dari kami atau bisa dari Kakak gitu kan waktu itu. Terus aku terima waktu itu karena memang pada waktu itu aku butuh portofolio juga kan. Jadi aku terima, aku ambil, aku datang ke sana sesuai dengan jam dan hari yang ditentukan kayak gitu. Terus nanti aku foto-foto di sana. Cuman ya mungkin enaknya kalau di endorse kan, kalau kita nggak endorse kan foto ada durasinya, 7 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau pada waktu itu aku kayaknya sejam ada, kayak enggak, kayak ya udah Kak silakan foto gitu. Nanti selesainya aja. Jadi sampai bingung mau gayanya gimana, bingung. Udahlah, udah.
Dapat fee juga kan? Enggak. Oh, enggak. Jadi memang ada beberapa yang kayak minta ini ya, tukeran apa sih namanya? Barter kayak gitu. Aku dapat exposure dari mereka, mereka juga dapat exposure dari aku gitu. Karena setelah aku ikut foto di sana, sebenarnya sebelum aku tuh ada yang foto, tapi kayaknya dia pribadi. Aku waktu itu ditawarin setelah aku foto, teman-teman aku yang lain beberapa ada yang kesana gitu. Jadi ada efeknya akhirnya pada waktu itu. Nah, kedepannya nanti akan sama. Biasanya kalau misalkan di komunitas nanti mau sama siapa nih? Misalkan Elsa dapat tawaran, nanti Elsa hubungin ke aku dulu. Aku lihat apakah itu endorsementnya bisa sesuai atau gimana. Sama Eci juga dan yang lain-lainnya juga berlaku seperti itu. Nah, sehubungan sama komunitas nih, komunitas Codak ya. Iya. Nih, apakah komunitas itu hanya komunitas saja atau di rumah produksi kah atau perusahaan bahkan Kak Eci ya? Ya, bukan, itu komunitas. Hanya komunitas, Ya, sebatas- secara online berarti ya? Iya, benar. Betul, online dan offline. Kira-kira ada lomba-lombanya nggak di dalamnya? Kayak kalian kan suka event tuh, biasanya kan Iya. dalam komunitas masa nggak ada lombanya kan pasti Ada. ada gitu. Boleh Ya. sebutin dong lomba apa Kayak aja? coswalk, terus Cosplay competition, ya cosplay competition, terus dance cover juga. ya dance cover biasanya ada. Oh gitu, ada juara-juaranya gitu? Ada. Oh, terakhir kapan tuh ngadain lomba? Kalau Codak, Dari kalau Codak. Codak sendiri terakhir itu bulan Maret. Oh, bulan Maret. kemarin. Ya. Barusan dong berarti. Iya, itu tapi itu enggak Jepangan full. Itu kita mix dengan Korea pada waktu itu. Kalau untuk yang lomba murni Jepangnya itu tahun lalu Agustus terakhir. Biasanya lomba fashion show atau gimana? Ya kayak yang disebutin tadi sama Eci. Coswalk itu bisa dibilang mirip kayak fashion show. Mirip karena memang dia cuma naik ke atas panggung nunjukin karakternya kayak gimana, sama mungkin dia bawa senjata atau apa kayak gitu. Elemen tambahan gitu ya. Elemen tambahan. Mirip kurang lebih kayak fashion show. Oke, lah dari komunitas Codak sendiri ini punya plan kedepannya nggak? Maksudnya kayak misalnya memperbesar wilayah itu komunitas atau seperti apa? Kak siapa ya? Kak Elsa, ya. Si Hiyu. Iya sih pastinya ya, biar kayak komun kita tuh terkenal semoga aja di seluruh Indonesia, kayak tahu loh. Amin. Nanti bantu ya. Ini barangkali ada tambahan dari itu. Ya, semoga meluas, komunitas Codak meluas ke Segala penjuru iya, gitu segala ya. penjuru ya, benar. Indonesia. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai cosplay? Tapi tenang aja, aku bakal membahas sedikit lagi tentang cosplay tapi sebagai closing kita dalam talk show kita kali ini. Tapi setelah jeda warna berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Stop. Jangan scroll dulu. Kamu punya usaha gitu-gitu doang. Sudah pasang iklan di mana-mana, masih sepi aja. Nih. Sekarang, saatnya usaha kamu berkembang. Dan nggak kaleng-kaleng lagi. Karena di Bengkel Sinema Indonesia, kamu bisa mendapatkan iklan berkualitas TV dengan harga sosmed. Selain itu, iklan kamu bakal dipublish di 150 marketplace dan tentunya dipublish juga di Google Ads, di mana kamu dapat menentukan target market, audiens, dan juga area publik. Jadi, tunggu apa lagi? Konsultasikan dengan marketing official kamu. Gratis.
pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame. Seperti tadi aku bilang, aku bakal membahas sedikit lagi sebagai closing statement dari talk show kita kali ini mengenai cosplay. Kita sapa dulu yuk, ada cosplay baru lagi loh. Halo, ngeceling lagi yang baru. Boleh dong kenalan dulu, cantik. Gia. Namanya Gia, sebagai apa tuh? Asamitaka dari Chainsaw Man. Asamitaka dari Chainsaw Man. Chainsaw Man. Oke. Lucu banget, gemes banget rambutnya, poninya. Oke, kalau masnya nih, wow, kok perkasa banget ya, gangster banget. Terima kasih. Nama saya Raihan Muhammad Gibran Al-Fatih. Saya menggunakan cosplay sebagai Kigan Pirash dari game Call of Duty Ghost. Oh gitu. Itu bawa elemen itu ya topinya ya? Iya, untuk boleh topinya. Boleh dong dipakai, penasaran. Oke. Kak. Masa dia doang? Kakak juga pakai dong. Oh iya, aku lupa. Pakai ya. Berapa detik? Nih. Topik mainan lucu banget. Cuma selalu banget lalu fungsinya. Sekarang aku jadi kucing. Meow. Gangster banget ya. Wah. Ribut. Widih. Untuk nanti. Keren banget, Mas. Ini belinya di online shop atau di di official shop nih, di offline? Semuanya saya cari di online shop karena keterbatasan toko yang ada di sini. Biasanya di daerah mana tuh? Kebanyakan di daerah Jakarta, tapi kebanyakan juga di daerah Jakarta Timur ya, karena kebanyakan dari pencinta anime, pencinta taktikal seperti saya ini kebanyakan di daerah situ. Gitu. Oh tapi ini gadget tapi ada gantungan kunci anime yang lucu ya ini ya? Ini digunakan sebagai pemisah ya, biar nggak salah sangka sebagai dinas militer atau keamanan lainnya. Jadi pakai di sini sebagai tambahan saja. Tapi itu ada yang beneran nggak sih? Jangan-jangan ada yang beneran nih? Nggak ada di sini. Nyatanya aman ya berarti? Iya aman, semua karet kok. Ini karet semua ini. Berarti ini saya pulang aman ya? Pulang rumah aman saya ya? Nggak diadang ya? Saya tidak menyarankan sih. Dibuka dulu lah. Oke, dari Mbaknya ini gimana sih kok bisa menjiwai banget dari cosplayer apa tadi? Asamitaka. Ya Asamitaka, kok bisa menjiwai banget sih? Emang sesuka itu apa gimana? Enggak sih, masih kurang suka. Aku lagi pengen aja gitu. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini aku mau tanya nih, kira-kira nih kata kalian itu cosplay itu dilihat sebagai hobi atau kerjaan sih sebenarnya? Itu tergantung lagi ke masing-masing orangnya. Dia mau menganggap itu hobi plus pekerjaan atau hobi aja atau fokus ke pekerjaan. Karena kenapa tadi aku bisa nyebut 3? Karena ada juga beberapa cosplayer yang tipenya dia tidak menyukai karakter, tapi karena itu bisa menghasilkan, dia mencoba cosplay gitu. Jadi nggak sesuai karakter, kadang itu dia coba, yang penting dapat itu pendapatan. Jadi akhirnya itu menjadi pekerjaan. Akhirnya itu menjadi pekerjaan. Kalau misalkan yang tadi pekerjaan plus hobi ya kayak kita kurang lebih kayak kita ini hobinya kita kayak event itu kan kita mengeluarkan duit kan ya, mengeluarkan duit sendiri. Nah kalau misalkan ada tawaran endorsement gitu kan kita juga dapat duit itu. Jadi pekerjaan dan hobi itu seimbang, pemasukan pengeluarannya imbang. Dan kalau hobi itu bener-bener yang biasanya kayak Gia ini, kayak tadi teman-teman yang lainnya mereka masih baru, jadi masih nyoba-nyoba dulu lah kayak gitu. Lah, dari pemirsa di rumah nih, barangkali ada yang mau mencoba menjadi cosplayer tapi terhalang budget, bisa dong solusinya gimana? Solusinya gimana? Apalagi kayak masih sekolah gitu, belum ada pendapatan gitu kan? Mungkin bisa lewat rental kostum gitu kan, jadi nggak beli langsung gitu. Kalau masnya gimana? Kalau bagi saya ya, setiap orang kan pasti pendapatnya berbeda. Tapi bagi saya sangat menyarankan untuk menabung dulu daripada untuk kita sewa-sewa kostum, dimana kita cuma bisa pakai 3 kali, bisa pakai cuma 3 kali sehari atau terbatas. Kita kumpul-kumpul sedikit aja, menabung supaya bisa membeli cosplay sendiri, yang dimana tiap bulannya atau kapanpun itu kita bisa tetap terus pakai tanpa mengeluarkan uang. Seperti saya contohnya ini, saya mengusahakan diri untuk selalu menabung supaya bisa membelikan perlengkapan yang seperti ini dan juga bisa menghemat uang untuk kedepannya. Jadi nggak perlu keluar uang lagi. Ini sekiranya untuk selengkap ini ya Mas ya, itu berapa budget sih? Budget yang saya butuh sekitar
700.000. 700.000. Iya, tapi ini semua dalam harus butuh waktu 1 tahun karena saya menabung dulu sebenarnya. Jadi makanya belinya pelan-pelan. Oke, mipil gitu ya? Iya, Cicilan nyicil dulu. semua. Ini duluan, ini duluan, ini duluan. Oke, ini sebagai closing statement ya, barangkali ada pesan-kesan nih dari kakak-kakak cosplayer buat pemirsa di rumah yang pengen banget cosplay tapi masih takut atau masih ragu gitu loh. Buat teman-teman ya, berarti yang baru mau cosplay ya, sebenarnya pede aja gitu, jangan terlalu malu-malu kayak insecure. Aku misalkan maaf, aku kulitnya kurang ini gitu kan, terus aku terlalu pendek, apa aku terlalu tinggi. Karakter itu banyak, bisa nanti bisa disesuaikan dengan tinggi badan, bisa yang tinggi atau yang pendek itu bisa disesuaikan. Kalau kulit, masalah kulit itu bisa banget dengan perawatan dan segala macamnya. Dan make up pun itu memang jadi salah satu faktor utama kenapa karakter kita yang tadinya mungkin maaf kulitnya agak itu jadi bisa lebih cantik gitu, atau lebih cantik atau lebih ganteng. Karena biasanya itu yang cowok-cowok ini PR banget. Karena ini ya salah satunya nih taktikal nggak usah pakai make up apa-apa ya. karena tadi ketutup topeng. Tapi kalau yang dia pakai cosplay dari game kayak tadi yang sebelahnya aku itu yang jadi catching, dia harus make up, dia harus belajar make up. Banyak kok di luar sana teman-teman kita yang cowok itu mungkin kulitnya super gelap tapi dia make upnya bagus gitu. Jadi banyak lah, nanti dicari aja di online shop atau di temen lah, ditanya ke teman-teman kayak kamu beli ini di mana gitu. Jadi nggak usah malu untuk bertanya juga. Iya. Dari Mbak siapa ya tadi? Dari Mbak Gia barangkali ada tambahan pesan-pesan buat pemirsa di rumah? Kalau mau cosplay, buat cosplayer baru jangan malu-malu. Itu aja sih. Jangan malu gitu, be yourself gitu ya. Oke, ini sebagai hiburan sedikit nih, barangkali dari kakak-kakak bisa nyanyi apa gitu yang lagi tren itu, nyanyian. Tolong bawakan lagu Seven, please. Saya tidak bisa nyanyi. Tolong bawakan lagu Seven. Dia bisa dance loh. Wih, Cuman keren dance banget. Iya serius. Boleh dong. Tapi lagunya gimana ya? Soalnya kemarin-kemarin tuh dia ngedance. Mau lihat dance gak? Ada yang mau lihat gak? Iya nih, Ada yang mau lihat gak? Nih, kalau nggak nyanyi aja deh, nyanyi apa kayak yang lagi tren. Nyanyi apa ya? Kamu nyanyi bisa nggak? Balon Koda 5 boleh? Beda server dong. Jauh banget itu. Saya kayak ichi-misanya begitu nggak? Bukan kalian saya. Gak apa-apa, pokoknya coba yuk. Coba tes dulu. Cuman gini. Iya. Oke. Coba. Mau pakai suaranya apa enggak? Boleh, terserah. What? Berarti nanti gini ya. Oke, siap. Ikutan ya. Aku ikut. Coba tes dulu. Nanti aku yang suara ini ya. Oke. Kayak atau Ichi ni sanya arigato. Oke, cukup menarik sekali ya atas kita kali ini mengenai cosplay. Saya Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak ini cosplayer yang sudah mampir ke talk show kita kali ini. Jangan lupa nantikan episode keiriman selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya pemirsa. Bye bye.